Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Sudah sarapan semua dulu? Yang pagi tadi puasa sehingga sarapannya maghrib toh. Ya Mas Imam. Ya Pak Leman, mana putrinya? Diajak Pak Leman. Alhamdulillah. Pak Nyoto jangan sedih. Masih banyak jalan menuju KUA. Jangan sedih. Gitu tuh Mas Nafi semua yang atur nanti. Serahkan sama. Pokoknya kalau selama ustadznya Pak Min semuanya apa? Alhamdulillah. Zaman itu ini ya, jadi kayak Mbak Dian dari Penate sama Mas Anom jauh-jauh dari Penate ke sini hanya untuk ngaji. Sini depan sini Mbak Dian, sini Mbak Dian. Yang muda-muda depan lah, sini. Sini depannya bukunya loh. Sini depan siapa itu? Aurel, ajak sini, kamu jangan nom-nom kok di belakang situ sini. Temani dingin Mbak Dian. Oh, nanti sering-sering ke kamar mandi nanti kalau dingin. Alhamdulillah. Semangat Mas Herdi. This is life. Ya begini ini hidup sudah. Mau berharap apa? Sekarang saya tanya nih. Kalau saya tanya satu nama, berapa persen di antara sampean yang tahu nama tersebut? Saya sebut satu nama ya. Saya sebut satu nama ya. Pierce Brosnan. Wih, Pak Yeti tahu loh. Pak Yeti tahu. Hanya Pak Yeti yang tahu, kepala cabang, pantas ya. Jadi, padahal dia sangat terkenal. Sangat terkenal. Kalau saya sebut satu nama lagi, paling hanya 1-2 orang yang akan ngerti. Stephen Hawking. Siapa yang tahu? Hah? Ah, tak badai. Saya yakin Mas Hendy yang tahu. Padahal dia sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Artinya apa, Jawad? Tapi kalau saya sebut satu nama lagi, hampir semua akan pasti kenal. Krisdayanti. Tapi kalau saya sebut nama itu di Inggris, tidak ada yang tahu. Gitu loh. Padahal Stephen Hawking itu di Inggris semua orang tahu. Gitu. Karena dia dianggap sebagai satu di antara orang yang menemukan teori black hole. Seorang fisikawan dunia yang bahkan saking pinternya ngomongnya pun gak bisa pakai omongan itu. Jadi otaknya direkam gini baru ngomong. Saking pinternya. Tuh, kenapa saya bilang? Saya bilang kita mau terkenal seterkenal apa? Habib Lami. Sekarang orang terkenal banget, ratusan juta di TikTok pengikutnya. Tapi apakah sampean semua kenal? Pahit kenal? Tidak kenal. Jadi tetap saja keterkenalan itu memiliki batasan. Sekian juta orang tidak kenal mereka. Jadi keterkenalan itu kadang ada orang yang sok terkenal itu, tapi padahal nggak kenal. Tadi malam saya nonton film No Time to Die, James Bond 007 terbaru yang 2021. Lo anak saya ini Gus Bian kan penyuka film. Saya tanyain James Bond itu. Nah, berarti kan bahkan bagi penyuka film pun genre film seperti James Bond itu tidak disukai. Berarti apa? Keterkenalan James Bond yang dalam sekian sequel terakhir ini dibintangi oleh Daniel Craig itu lo ndak kenal. Saya mau tanya nih, Mas Heru kenal Daniel Craig? Dah. Padahal terkenal. Berarti bahkan sekali berdia pun nggak kenal. Hukun kenal Antonio Banderas? Nggak kenal.
Pak Leman kenal Salma Hayek? Nggak kenal. Karena dia jelas nggak kenal sampai. Nah, padahal Mas Henry, ada ciri-ciri Mbak Rosi, Mbak, yang bahkan penduduk yang dikenal di penduduk langit, terkenal banget di penduduk langit, tapi tidak ada satupun penduduk bumi yang kenal. Gitu loh Mas. Jadi mau viral di mana kita? Viral di dunia sebentar saja loh lenyap, sebentar saja hilang, sebentar aja hilang. Itu. Iya. Sekarang orang siapa yang nggak kenal misalnya Hotman Paris Hutapea? Semua orang kenal toh, hampir semua. Tapi ada yang nggak kenal kan? Pak Subur kenal? Siapa? Jadi berarti sama menurut Mas Subur lebih terkenalan daripada Hotman. Nah, kenapa saya bilang this life? Saman mau cari apa? Kayak pengajian kayak gini, kalau sampean nggak benar-benar memfokuskan tujuan hidup kita, ngoyoworo. Orang seterkenal saat itu kan, sebelum ada TikTok, sebelum ada itu kan Jojo sama siapa yang dulu nyanyi yang terkenal itu loh, Jojo Sinta itu loh, Joshua. Gak jelas. Yopo-opo. Kenapa? Seterkenal itu sekarang kemana? Ada, just disappear, hilang dah. Tidak ada. Jadi bahkan ketika terkenal pun, nah, begitu. Jadi zaman mau viral terkenal itu abal-abal, tidak ada. Bahkan misalnya sekarang saya ngomong Napoleon Bonaparte, Pak Min kenal? Padahal dia tokoh dunia tuh, salah satu tokoh terkenal dari orang Eropa sana tuh. Sehingga apa dulur? Kalau zaman mau keterkenalan di bumi ini selain sebentar, ya itu semua juga palsu. Karena apa? Seterkenal apapun sampean pasti ada orang yang tidak kenal sampean. Pasti. Kamu tidak tahu saya? Tidak tahu. Tidak tahu. Orang di sini mungkin semua penyuka musik kenal yang namanya slang, kan gitu. Tapi kalau slang misalnya konser di Itali, paling siapa yang kenal? Gak usah jauh-jauh di Itali, mungkin di Thailand aja gak semua orang kenal, ya toh? Gitu. Padahal di sini sebegitu terkenal, mungkin puluhan juta juga penggemarnya. Nah, inilah kefanaan dunia tuh. Makanya surat Ar-Rahman yang sedang kita kaji di kajian subuh itu jelas itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'n. Katanya begini Caud, hampir semua orang di muka bumi ini, langit dan bumi, itu yas'aluhu, minta kepada Allah apapun. Apapun. Ya. Kepada Allah minta. Nah, sehingga sampai Allah itu sibuk itu Mbak Bu Yasi, sibuk memenuhi permintaan manusia. Dan permintaan manusia, Nabi, dikabulkan semua sama Allah. Bahkan yang kafir-kafir sekalipun non muslim, ndak ada yang tidak percaya Allah misalnya, itu dikabulkan Pak Robi. Tuh. Jadi Allah itu tidak hanya mengabulkan orang yang ya Allah kabulkan, enggak gitu. Permintaan hati digarengi dengan usaha kuat dikabulkan. Buktinya
Kalau nggak sekarang gini saya mau tanya, orang bisa bernafas, orang sehat itu karena dikasih sehat sama siapa? Nah, orang-orang kafir yang nggak percaya Allah itu sehat berarti dikasih siapa? Berarti dikasih tuh. Rizki itu dari siapa? Malaikat yang bagian bagi rizki siapa? Malaikat Mikael toh. Lah orang-orang kaya yang non muslim enggak percaya Allah itu dikasih rizki siapa? Allah. Berarti dikasih Allah. Sibuk Allah ngasih itu. Tetapi Mas Anom, nanti di akhirat semua akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan itu loh, ditanya. Jadi semua akan ditanya apa tentang yang diberikan nikmat itu. Sanafrugu yalakum ayyuhat taqalan. Akan ditanya semua, minta pertanggungjawaban semua itu. Nah, kalau sudah begitu, sekarang saya mau tanya. Ketika sampean minta sibuk yas'alu man fis samawati wal ardi kullu yawmin wa fi sya'n. Semua orang minta. Seandainya nih Pak Men, kan ini enggak semua orang berdoa ini langsung keluar suara. Di dalam hati manusia, kalau misalnya itu diungkapkan gitu, permintaan apa yang paling banyak diminta manusia? Dua ini biasanya. Yang paling sering diminta manusia apa? Panjang. Oh, enggak sehat gitu, panjang sama ini, parokan dua nih. Panjang umur sama. Sekarang saya mau tanya, orang di dalam kubur minta dua ini enggak? Apa yang diminta? Ampunan dan ridho. Ampunan dan ridho. Ampunan dan ridho. Terbalik. Nah, sampean rawame itu minta dua, panjang umur dan rezeki. Panjang umur bisa nggak dikasih sama Allah ini? Nggak ada orang yang panjang umur terus ada. Ada. Lah kok masih minta panjang umur sama? Padahal ini sesuatu yang nggak mungkin dikabulkan. Nggak mungkin. Saya batasan panjang umur menurut manusia kan nggak tentu ya. 100, 200, 300, 1000 nggak mungkin. Kira-kira Cak Nafi 1000 tahun yang lagi itu gimana jalannya? Jangankan 1000 tahun Pak Nafi. Alah. Sampai bertemu 20 tahun lagi. Mas Nafi 20 tahun lagi giginya tinggal berapa? Apalagi Pak Anom. Kira-kira Mas Anom, sekarang ini kan sama nafas, kalau misalnya dari sini lari sampai pondok, sengol-sengol nggak? Ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan, baru-baru bolong semua kok. Ngos-ngosan. Lah kalau sekarang udah ngos-ngosan, 20 tahun lagi gitu kira-kira, jangankan sampai pondok, mungkin dari basement ke sini aja. Ya kan? Lah kok minta panjang umur? Sementara Pak Anom, panjang umur itu ternyata tidak pernah terkabul. Karena memang menyalahi natural law, hukum alam. Hukum alam. Sementara permintaan sama yang kedua, harta, juga sampean tidak pernah terpuaskan. Rizki karena standar sampean adalah materi, padahal rizki itu sebenarnya menyangkut dan mencakup sehat, mencakup aman, mencakup bahagia, mencakup keluarga yang sakinah, itu rizki. Tapi karena di dalam otak kita yang namanya rizki itu adalah materi, maka tidak akan ada pernah batasan. Dan kita pun tertipu di situ. Kenapa? Begitu kita minta rezeki, ya Allah berikanlah aku rezeki, deal kasih 100.000. Kok cuma segini? Ya Allah 1 juta. Deal 1 juta. Kurang. Revo aja harganya 5 juta. Revo 5 juta ya Allah. 5 juta deal.
Saya bonceng istri ini repot kalau pakai yang nggak matic gitu. Minta matic saya NMAX 18 juta deal. Jangan pikir cukup. Enggak. Ya Allah, hujan sekarang. Minta Avanza. Biar nggak kehujanan. Kasih deal Avanza. Gusti, sekarang waktunya Innova sudah nggak. Nah, minta lagi sama saya. Jadi yas'aluhu man fis sama minta terus lupa bahwa sanafrugu lakum ayyuhas samanakan diminta pertanggungjawaban. Padahal satu buah kapak saja Rabbi, pertanyaan 40 hari 40 malam itu enggak cukup untuk menanyakan asal usul, manfaat, bahan dan lain sebagainya. Satu kapak saja. Saya tidak sedang melarang sampean meminta. Tapi saya ingin meluruskan cara sampean meminta supaya sampean tahu bahwa setiap permintaan sampean itu akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Dah, segitu aja ngaji kita. Singkat, padat, jelas supaya sampean dan saya ini punya gambaran bahwa setiap permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah diminta pertanggungjawaban. Ya nanti sama ditanya satu persatu ya bingung teman. Nah, Pak Yed, misalnya kayak Pak Yed dikasih anugerah Allah ganteng kayak gini nih. Yed ditanya sama Munkar Nakir, dulu gantengmu itu kamu pakai untuk apa saja? Siapa saja yang tertarik? Betul yang Gusti gampang. Kalau kayak gitu. Tapi kalau sampean misalnya pandang kayak Arjuna menek kelopo, semua orang tertarik, semua orang semua orang sama apa gak bingung gitu. Dulu orang ini kamu kecewakan, dulu orang ini kamu janjiin tapi gak kamu laksanakan, dulu orang ini kamu lirik tok tapi dulu ini kamu PHP dulu. Repot jadi orang ganteng. Tapi kalau jadi orang gak terlalu ganteng, tidak ada yang lirik ditanya, kamu dulu apa yang kamu manfaatkan wajahmu? Nakut-nakutin nyamuk ya Allah. Saya. Sebaliknya orang itu berbeda, ya kan? Kayak Mas Agus gini, ditanya apa coba? Kalau tentang harta nanti nggak terlalu banyak ditanya. Gus, dulu kamu tak kasih punya kendaraan apa saja? Ya Allah Gusti, lah saya itu lo punya trail pun nggak bisa jalan. Itu pun pinjem dikasih, sudah nggak. Apalagi buatan enten. Oh ya wes, gampang toh. Tapi kalau coba kayak Gus Glory gini, ditanya apa aja coba. Ya. Jadi ini yang harus kita itu. Betul ini. Saya itu takut, makanya berusaha untuk saldo itu gitu aja sudah. Iya. Loh. Allah memang kasih saya rezeki banyak. Tapi saya berusaha untuk mempercepat ngendonnya itu di saya. Mempercepat. Jadi karena khawatir pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang itu kan saya untuk pribadi saya ya, pengeluaran pribadi saya yang selain di yayasan. Kalau di yayasan saya nggak tahu, maksudnya tergantung bendahara dan sana. Saya sendiri pengeluaran pribadi saya yang kemudian untuk yayasan itu kan masuk keluar. Itu aja loh saya nyatat sendiri, itu repot sudah. Apalagi nanti malaikat Munkar Nakir, apalagi Rokib Atid, itu Pak Arvin. Ya. Kadang sehari habis sekian puluh juta, sekian ratus juta, ini untuk ini itu sampai lupa. Saya pernah nitip ke istri uang sekian itu, saya lupa sampean. Lupa, lu bener. Jadi waktu saya ini nanti untuk si ini, loh, yang kemarin kan masih ada berapa?
sekian. Loh masa? Ya Allah, mending gak hilang tadi saya gitu. Loh, hal-hal seperti itu Mas Heru. Kalau kita ini nggak benar-benar, nanti pertanyaan di kubur itu tadi saya bilang, yas'aluhu man fis samawati wal ardi la yu'minu wa fi sya'n. Manusia bukan manusia, mang ini bisa jadi bermakna banyak. Man ini siapapun ya. Karena fis samawati maka tentu bukan man. Orang dalam arti kita adalah siapapun, apapun, makhluk dalam bentuk dan anatomi struktur tubuh seperti apapun. Wal ardi, dan di bumi, kalau di bumi tentu kita itu minta yas'alu kepada Allah. Mintanya macam-macam tadi ya. Ya Allah minta jodoh. Sehari udah dikasih. Lucy datang. Sudah dapat nih. Setelah minta jodoh, ya Allah rezeki saya lebih lancar lagi dong. Kasih nanti proyek. Setelah proyek apa? Ya Allah kasih aku anak dong. Sudah hamil kan. Nanti ketika sudah hamil, ya Allah aku minta laki-laki, ya Allah minta perempuan, ya Allah macam-macam sudah. Begitu datang lagi, ya Allah aku minta rezeki lagi karena jadi banyak permintaan itu dari Mas Erik dan Mbak Lucy. Mas Yed beda lagi, Pak Min beda lagi, Mas Agus mungkin udah beda lagi. Dia sudah punya anak, ya Allah saya minta Lamborghini Aventador. Waduh Mas Agus. Lamborghini Aventador itu harganya 45 miliar Mas Agus. Mulai dari kecil dulu. Legenda. Smash gitu dulu lah. Jangan langsung lompat gitu. Nah apa maksudnya? Begitu banyak pertanyaan Allah, permintaan kepada Allah, dikabulkan sama Allah. Fir'aun saja yang kafirnya hakul yakin. Kafirnya apa yang kemarin saya sebut? Kafir. Dikasih sama Allah. Rizki itu dari mana? Fir'aun korun lo kaya. Kekuasaan dari mana? Fir'aun juga kuasa. Sekarang Elon Musk kuasa. Elon Musk itu untuk bayar pajaknya tok 128 triliun. Pajak itu. Pajak ke negara, pajak dari kekayaannya itu 128 triliun. Dikasih siapa dia? Dikasih Allah. Berarti apa? Bahkan orang yang gak percaya Tuhan pun dikasih Allah. Loh sekarang masalahnya kita dulu, ketika kemudian nanti akan ditanya semua, sanafruhu lakum ayyuhat taqala. Ditanya semua itu. Jadi innal kullu fuada, setiap bahkan kutikan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya semua itu. Innas sam'a, setiap pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, kalau yang basar, sam'a dan fuada saja ditanya, apalagi yang tentang duit ente 1000 2000. Jadi semua orang boleh meminta kepada Allah, tetapi perlu diingat bahwa setiap permintaan sampean yang dikabulkan Allah, baik berupa kesehatan, jabatan, harta, itu ditanya detail dulu. Ya, nanti gimana itu? Menggehnya sampean saya. Karena itu sejak sekarang ayo kita fokuskan. Jadi saya tadi ditanya Mas Erik ke jamaah semua, seandainya semua suara hati itu terdengar oleh kita 7 miliar manusia di planet bumi ini, seandainya kita mendengar gitu, permintaan paling mayoritas dari mulut hati manusia itu apa itu? Ternyata tadi muncul 2. Pertama rezeki, yang kedua panjang umur. Ini yang paling mayoritas permintaan manusia, rezeki dan panjang. Lalu saya tanya juga, Mas Nafi ini kalau misalnya 100 tahun lagi jalannya kayak apa dia? Apa Pak Ben? Kenceng gimana? Terus gak lembian belas karena pakai soplak ya. Nah iya. Lah kalau Pak Min gimana? Ben? Oh sekarang yang dipegang gina gini.
Lah gitu minta panjang umur, oke langsung sama Allah. Kamu minta panjang umur Min, "Nggih Gusti, berapa?" Kasih 100 tahun dikil. Sekarang Pak Min udah ada 60. Masa belum Pak Min? 24. Alhamdulillah. Pak Min 24 lah, terus sing nek Pak Min 24 terus Mas Heru piro aja. Tidak bisa, makanya itu tadi saya rasa. Dan ternyata orang di dalam kubur permintaan mereka bukan panjang umur atau harta. Permintaan orang dalam kubur itu hanya dua, ya Allah, ampunan dan ridho. Ternyata kita meminta sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang kita butuhkan di dalam kuburan. Kajian kita segitu aja, sebentar saja. Sekarang sampean diskusikan dengan hati sampean. Berarti priority atau my priority, prioritas saya ketika minta kepada Allah, yang bahkan membuat Allah sibuk tadi, fisyan tadi, itu apa kira-kira prioritas kita? Ternyata prioritas kita boleh minta rezeki itu, tapi coba pertama, kemarin ya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan maqbula, wa yahab li rizqan halala, wa tub alaina taubatan nasuha. Pertama, astaghfirullah rabbal baraya, minta ampun kita sama Allah. Yang kedua minta ampun lagi, astaghfirullah minal khataya, minta ampun dari apa? Segala kesalahan. Satu, minta ampun. Kedua, minta ampun. Baru ketiga, Rabbi zidni ilman nafi'a, minta ilmu yang bermanfaat. Satu, dua, permintaan ampun. Yang ketiga, minta ilmu. Wa wafiqni amalan maqbula, taufiki aku ya Allah, tunjuki dan anugerahi aku dengan apa? Amal yang diterima. Ini keempat. Baru kelima, wa yahabli rizqan halala, Allah anugerilah aku dengan rizki yang halal. Boleh minta rizki, tapi yang didahulukan yang halal. Banyak maupun sedikit tergantung upaya usaha kita. Tapi minta pertama adalah jangan minta banyak, minta halal. Halal banyak, alhamdulillah. Halal sedikit, alhamdulillah. Jangan halal nggak halal, sepenting banyak, nih repot, keliru. Yang terakhir lagi-lagi ternyata juga permintaan ampun. Wa tub alaina taubatan nasuha. Dulu. Jadi permintaan kita, ayo kita manage sesuai doa yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya, supaya terarah hidup kita. Bukan kok nggak boleh minta rezeki, boleh. Pun, mau kalau ada yang tanyakan. Ngaji itu singkat-singkat aja, Bu. Ngaji lama-lama kalau nggak ketelen malah glegeken. Ya Mbak Dia. Tapi nangkep ya dari situ. Tadi surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman mulai 33 sampai 36 itu. Silakan Hanam, kayaknya mau bertanya. Mau bertanya cara bertemu malaikat Mikael? Iya. Nah, monggo. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin ada berhubungan sama tadi rezeki, guys. Ya. Rezeki yang kita dapat dari Allah itu kategori rezeki yang halal atau yang enggak itu kategorinya di mana, Gus?
pertama. Yang kedua, banyak sedikit itu termasuk hadiah yang kasih banyak apa sedikit. Terus yang kedua mungkin masalah nimbang dikit, terus masalah hari. Hari? Ya. Kenapa hari? Hari Di Kalimantan kan? gimana? Ini kan hari ibu atau hari apa? Hari baik gitu Gus. Nah, itu banyak, masih banyak yang percaya sama hari. Makanya mungkin orang kadang, ya mungkin tante saya dulu juga gitu, tanya mau buka toko itu tanya hari gitu Gus. Dan maksud saya adalah kenapa hari itu juga kadang membenarkan hari ini baik gitu Gus. Itu aja mungkin. Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama apa tadi lupa sama saya. Rizki kenapa Rizki? Rizki yang halal gimana ya? Ya gampang, yang halal adalah yang tidak diharamkan Allah. Dulu aja kan? Rizki halal adalah rizki yang tidak diharamkan. Simple. Ya, jadi rizki halal adalah rizki yang tidak diharamkan Allah. Jadi bahkan ada satu kaidah al-asya'u al-aslu fil asya'i al-ibahah. Jadi aslinya dari hukum, segala hukum itu mubah, boleh, sepanjang tidak ada yang melarang. Tapi kalau sudah ada yang melarang, enggak. Berarti rezeki juga gitu. Sepanjang tidak haram, berarti halal. Tetapi yang tidak haram itu apa? Bisa melalui bentuk barangnya sendiri, bisa karena cara memperoleh barang itu, ya toh? Bisa karena niat memperoleh barang itu, dan macam-macam. Jadi banyak yang mempengaruhi rezeki yang halal dan tidak. Tapi yang patokan pertama adalah sesuatu yang didapat dari usaha-usaha yang tidak dilarang oleh Allah, dan itu berhubungan dengan barang-barang yang tidak diharamkan Allah, halal. Nah, yang pertama. Yang kedua tentang banyak sedikit. Banyak sedikit itu tidak ada urusannya dengan rizki, karena rizki itu sedikit maupun banyak di mata Allah sama. Itu adalah dikasih dan wajib disyukuri. Tentang sedikit maupun banyak itu tergantung manjadda wajada. Jadi disebut di Quran itu wasa'a sa'yaha. Orang kalau berusaha sungguh-sungguh untuk menuju ke arah sana, dia akan dapat. Dan kalimat manjadda wajada memang betul ya. Manjadda jiddun itu artinya giat sungguh-sungguh. Maka wajada akan ketemu dengan apa yang dicari. Kadang kita sungguh-sungguh, tapi kadang tidak dengan manajemen yang bagus, ya nggak dapat apa-apa juga. Tuh, nah maka banyak itu. Kalau di dalam ilmu manajemen itu ada 5M. Ada manajemen, money, machine, method, and material. Urusan itu nanti ya. Nah, yang keempat tadi apa tadi? Hadiah. Iya. Apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Ya, tadi kayaknya 4 tadi. Tentang hari. Tidak ada hari baik, hari buruk. Semua hari itu ciptaan Allah. Satu-satunya hari yang kemudian diminta Allah untuk beribadah lebih tekun ya Jumat. Itu pun bukan berarti kemudian hari Jumat itu kalau Selasa itu jelek, Senin jelek, hanya Jumat yang baik, enggak juga. Hanya hari besar di dalam Islam itu Jumat. Kenapa? Karena di sana kita melaksanakan ibadah Jumat. Jadi kalau kita kemudian nyari hari tapi inisial itu, nah itu yang tidak boleh. Quran jelas membahas tidak boleh, hadis juga jelas membahas tidak boleh. Ya, banyak orang yang tidak kenal hari begitu-begitu, tapi suksesnya minta ampun, lu kaya raya.
Ada juga yang sudah dicocok-cocokkan Hario bangkrut terus ya ada. Banyak toh? Banyak. Ada tempat saya itu nikahan udah pakai, dulu kalau orang Jawa kan pakai nogodino tuh. Tahu nogodino ya? Nogodino itu kalau katanya kalau nggak cocok, misalnya Mas Mijan ini, kamu wetonnya apa Mas Mijan? Weton apa ya? Lahirnya hari apa ya? Hari Kamis. Kamis. Ini Kamis Pon misalnya. Kamis Pon, lalu kawin sama Tumiem. Jangan Tumina, kalau Tumina beneran kan? Tumiem. Nah, Tumiem ini misalnya Selasa Wage. Dihitung itu, Selasa itu berapa, Wage berapa, ketemunya sama ini, wah enggak cocok. Jangan nikah sama dia. Atau nikah tapi nanti harinya, coba harinya dihitung. Oh, dia harus nikah hari Jumat Legi. Itu Jumat Legi. Ini cocok nanti karena nogodinanya tidak sedang lewat. Nanti kalau ini lewat. Nah, ada orang yang sudah dihitung sedetail itu lamaran beneran. Yang laki datang sudah nikahan diiringi sama para keluarganya ke tempat yang perempuan. Begitu sudah akad nikah, kemudian resepsi. Setelah resepsi kan yang nganter laki-laki pulang nih, yang laki ikut pulang juga. Belum apa-apa cerai, padahal sudah dinogo. Tapi ada juga yang nggak pakai nogodino sampai tuwek, sampai punya cucu mati, ndak cerai-cerai. Rezekinya juga lancar, sehat walafiat. Nah, jadi itu fakta empirik bahwa ndak ditentukan oleh itu belas gadas. Banyak orang yang sudah punya usaha dihitung-hitung, wah hitungnya ke dukun Gunung Sirawiti, ke dukun ini, dukun itu, rada didadi. Tapi ada orang yang ya gak pakai gitu-gitu, sukses gitu. Ya, tuh Mas Andi ini sekarang sukses pengusaha internet, nggak pakai dihitung hari, setiap hari ada orang pakai internet. Ya, sama jadi pengusaha internet, coba nanti tiap hari nggak ada itu nggak hari baik, semua orang pakai internet. Ya, itu jadi usahanya buka toko yang semua orang tiap hari pakai. Pak Sobur ini tiap hari ada orang beli pecel. Nah, kalau misalnya Pak Sobur ini buka warung hanya hari-hari baik, ya bangkrut ya Pak Sobur ya. Ternyata menurut dukun hari baik cuma hari Rebo. Pas Rebo nyepi. Ya kan? Ternyata misalnya Pak Leman bikin apa? Ke dukun, ternyata pokoknya kamu buka warung itu hanya hari Kamis saja. Ternyata orang Islam lagi puasa, yuk bangkrut, gitu loh. Apakah puasa tadi menjadikan bangkrut, nyepi menjadikan bangkrut? Enggak. Ya karena kita sendiri yang salah milih dukun. Jangan ya, sudah. Saya rasa tentang persoalan itu sambian berdoa kepada Allah, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Wes, jangan mau ikut-ikutan dukun yang aneh-aneh wes. Sama-sama uncertainty, sama-sama ndak pasti. Sama kan ndak yakin tuh sama Allah. Ya daripada nggak yakin, mending nggak yakin sama dukun. Sekarang logikanya gampang loh Mas Anom. Kalau dukun itu memang tahu pintu-pintu rezeki, kenapa sih dia pakai dukun untuk cari rezeki? Ngerti maksudnya? Kalau dukun itu tahu cara buka pintu-pintu rezeki, hari ini kamu nanti rezekinya banyak. Kenapa dia pakai dukun untuk cari rezeki? Kenapa nggak dibuka sendiri gitu loh? Pintu-pintu rezeki tadi loh. Kenapa nggak dibuka sendiri? Kenapa dia repot-repot jadi sehingga harus pakai kembang? Kenapa? Kok repot-repot gitu? Kalau dia sudah tahu pintu rezeki itu, kayak para dukun yang itu apa? Kan ada paket-paket toyol itu. Ada, iya. Jadi dukun itu ada yang menyediakan toyol itu paket 3 juta, paket 10 juta. Paket yang apa
tuyul yang advance itu ada. Yang sudah advance itu berarti dia nggak akan tertangkap. Dia tertangkap itu kayak sudah kayak drone lah. Drone itu macam-macam ya kan. Ada yang begini itu ada yang tipe misalnya core 10 lah misalnya. Jadi Intel Pentium-nya itu udah core 10 generasi 10 lah. Itu ada. Lah kalau memang dia bisa begitu beneran, kenapa dia nggak sendiri aja yang bikin tuyul sebanyak-banyaknya? Jadi sudah jangan mikir ke sana lah. Ditawari orang ke sana wis jangan. Pakai hari ini hari itu sudah. Pokoknya pikiran kita nggak ruwet, insya Allah rezeki lancar. Nah pikiran kita ruwet, makanya kata Pak Men apa? Masa sikut obah nggak dapat rezeki? Ikut uang aja Pak Men. Insya Allah. Ya, saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Selalu sekali lagi minta kepada Allah ikhtiar yang sungguh-sungguh, tapi percayalah sampean akan ditanya semua itu. Karena hati-hatilah di dalam meminta, hati-hatilah di dalam mengelola apa yang Allah berikan kepada kita, hasil permintaan kita. Karena semua akan juga diminta pertanggungjawaban. Sampean dan saya sekarang meminta kepada Allah, dikasih. Tapi ingatlah saya juga akan diminta pertanggungjawaban. Semoga kita nanti mampu dan dimampukan Allah memberi jawaban yang tepat, karena kita dimampukan Allah ketika di dunia mengelola dengan tepat juga sesuai dengan rahmat dan ridha Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa qina adhaban nar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wa wa Rabbana atina wa lana Rabbana mana kuntum wa syahidin Rabbana Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Allahumma ta'alana wa bersama wa rahmatika. Rabbana mana kuntum wa syahidin Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Wa natina fitina hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.